Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa kita akan melanjutkan diskusi kita yakni Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Nah, ini kita sekarang ke hadis ke 36. Jadi kita mulai dengan yang ini ya, 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Ar-raqmu sadisu wa salasun. Jadi nomor ke 36. Jadi hadis ini dari sebenarnya seperti biasa, jadi mu'allif ini tidak menuliskan dari jalur periwayatannya yang apa namanya isnadnya lah. Jadi sebenarnya hadis ini dari Wa'an Abdillah bin Amru bin Al-Asi radhiyallahu anhuma. Jadi dari Abdullah, anaknya Amru, anaknya Al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabbus salati ilallahi ta'ala salatu Daud. Jadi salat yang paling Allah cintai ialah salatnya Nabi Daud alaihi salam. Wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud. Dan puasa yang paling Allah cintai ialah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Makana yanamu nisfal laili, dia tidur setengah malam, wa yaqumu sulusahu, dan ia bangun sepertiga malamnya, wa yanamu sudusahu, dan ia bangun dan dia tidur seperenamnya, 6 malam. Wa yasumu yauman, dia puasa di pagi hari, wa yuftiru yauman, dan ia berbuka. Maksudnya gini ya. Jadi Nabi Dawud itu puasa misalnya hari ini, besoknya dia tidak puasa. Besoknya lagi puasa, besoknya tidak. Nah, seperti itu puasa yang paling Allah cintai. Seperti puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Hadis ini diriwayatkan dari rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Imam Muslim. Selanjutnya hadis ke 37, jadi ada yang tidak disebut ya. Jadi hadis ini memberitahukan kepada kita, jadi Rasulullah mengajarkan kepada sahabat bahwa jadi ada perkataan Nabi yang yang pernah Anda baca, bahwa maukah, kalau nggak salah dari An Abi Dzar ini ya, dia diceritakan, diriwayatkan lah. Jadi maukah engkau aku ajarkan sebuah kalam atau sebuah ucapan yang Allah paling cintai. Nah, jadi Abi Dzar ini menjawab, na'am. Nah, ini langsung hadisnya ini. Ahabbul kalami ilallahi an yaqula al-'abdu. Jadi ucapan yang paling Allah cintai yaitu tatkala ketika hamba berkata subhanillahi wa bihamdihi. Soalnya subhanallah ya. Tapi nggak tahu sih
Yang biasanya kita subhanallahi wa bihamdihi. Karena tidak ada apa yang menjarkan. Tapi biasanya hadis memang begitu memang dari sananya lah gitu. Rawahu at-Tirmizi an Abi Dzar. Kemudian dari Abi Dzar. Hadis ini diriwayatkan dari Imam at-Tirmizi an Abi Dzar. Terus, nah ini salah satu hadis penting ya. Jadi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibba linnasi." Cintailah manusia, ma tuhibbu li nafsika. Sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Rawahul Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari. Jadi kita dianjurkan untuk mencintai seluruh manusia, baik dia muslim ataupun non-muslim. Namun tentu lebih-lebih lagi cinta kita terhadap saudara kita, yakni orang-orang mukmin. Karena mukmin itu adalah pada hakikatnya bersaudara. Innamal mu'minun ikhwatun. Jadi disebutkan dalam surat Al-Quran bahwa sungguhnya setiap orang mukmin itu, semuanya orang mukmin itu ialah bersaudara. Maka sepatutnya kita untuk mencintai dan saling menjaga satu sama yang lain. Bahkan di riwayat lain dijelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak bakalan sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sendiri. Nah itu, dan ada juga hadis lain tentang mencintai Nabi tentu melebih-lebih ya. Kalau Nabi itu makomnya berbeda, maka kita dianjurkan untuk mencintainya melebihi kedua orang tua kita. Karena jasa beliau itu tidak bisa kita balas dengan apapun. Karena ia menunjukkan kita jalan-jalan menuju Nurullah. Nah, kita lanjut saja ke hadis ke-39. Ihfal widda. Ada yang menyebut wudda. Abika la taqta'hu fayut'ihu Allahu nuraka. Jadi hadis ini memerintahkan kepada kita bahwa jagalah wudda abika. Jadi kesayangan hubungan, jadi kerabat apa yang dicintai oleh ayam sendiri, la yuqta' la taqta'hu. Janganlah memutuskan silaturahmi dari kerabat-kerabat abi kamu sendiri atau ayah kalian sendiri, yang ayah kalian sendiri mencintai mereka. Jadi kita jangan memutuskan silaturahmi kita terhadap kerabat ayah kita sendiri. Bahkan di dalam hadis di dalam Al-Quran dijelaskan kepada kita bahwa terdapat perintah, kalau misalnya di surat An-Nisa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang mana tasaaluna bihi, yang mana kita meminta kepadanya, wal arham, dan jagalah. Jadi selain kata takwa itu, ini kita menjaga wal arham. Al-arham ini silaturahmi. Kita menjaga silaturahmi. Terus lanjutannya ini fayutfi'uhu Allahu
nuraka. Jadi sehingga Allah memadamkan cahayamu. Nah ini kita hati-hati kalau kita memutuskan silaturahmi, maka hati-hatilah Tuhan akan memutuskan cahaya dan memadamkan cahayamu. Rawahul Bukhari. Nah dan yang terakhir adalah ahabbul kalami ilallahi ta'ala arba'un. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Nah, ini hadis yang sangat agung ya. Bahwa kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanallah. Jadi sebelum itu hadis ini dari siapa? Sumroh. Dia meriwayatkan bin apa ini? Jundub, ya Jundub mungkin ya. Bin Judubin. Jadi dalil yang pertama kita temui di dalam Al-Qur'an, Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanallah. Walhamdulillah. Ada seperti surah Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Wala ilaha illallah. Jadi ini juga terdapat firman-Nya, Allahu la ilaha illahu. Bahkan Allah sendiri menyatakan dirinya, innani anallahu la ilaha illa ana. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah lah gitu ya. Wallahu akbar. Dan kita diperintahkan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ada di surat Al-Baqarah ketika Al-Qur'an diturunkan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita diperintahkan untuk membesarkan Allah juga. Nah, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidaklah merugikanmu dengan mana kamu mulai. Jadi ketika kita memulai sesuatu ini, kita memuji Allah, maka tidak akan yang bisa mencelakai kita. Hadis ini diriwayatkan dari Rawahu Ahmad an Sumrah bin Jundubin. Nah, mungkin insyaallah itu saja yang bisa dapat sampaikan. Jika ada kata agak kecepatan ya, bisa dimaklum. Ya mungkin hanya itu saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.